Halo Pro Kadang, bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu. Walaupun hanya melalui rekaman video di Putro Romo channel YouTube milik pribadi saya. Saat ini saya berada di kaki Gunung Tidar yang terletak di Kabupaten Magelang. Untuk apa saya di sini? Sebenarnya ini penting nggak penting sih. Disebut penting kalau kita membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Namun tidak penting bagi yang tidak membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Kali ini saya akan menunjukkan bahwasanya Putro Romo bisa melakukan apapun. Kalau sabdo dawuhnya Romo, kunci kuwi kena kanggo apa wae. Artinya kumpul nunggal suci kita bisa apa saja. Kunci kuwi kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Maksudnya kumpul nunggal suci itu kita bisa apa saja, yang penting tidak menyakiti atau mengecewakan, bahkan merusak sesuatu. Dan untuk membuktikan sabdo dawe Romo Semono Sastro Hadijaya inilah saat ini saya berada di kaki Gunung Tidar yang terletak di Kabupaten Magelang. Ada apa di puncak Gunung Tidar? Mungkin panjenengan masih belum lupa ketika saya melakukan rekaman di Gunung Tidar, bahwa di Gunung Tidar ada pusara di mana Eyang Semar atau Sangyang Ismoyo jumeneng. Dan saya akan menunjukkan apakah Putro diperbolehkan dan bisa melakukan patrap samadhi di sebuah pusara atau situs atau candi peninggalan-peninggalan leluhur. Kenapa tidak? Kan kunci kena kanggo apa wae, waton ora tumindak luput. Seperti apa prakteknya jika Putro mengunjungi suatu tempat keramat bersejarah, situs misalnya atau candi? Ikuti saya, seperti apa prakteknya seorang Putro Romo mendatangi pusara atau sejarah peninggalan leluhur kita. Neng bisa ilmu. Pintu gerbang masuk puncak Gunung Tidar. Iya mas kruku kari ya. Loket pintu masuk Gunung Tidar. Yo jalannya ke sana. Oh keren. Syekh Subakir. Ini adalah area di
di mana Syekh Subakir berpusara ketika melakukan perjanjian dengan Sang Hyang Ismaya atau Eyang Semar. Nah, ini dia pusaranya Syekh Subakir. Tapi kepentingan saya bukan di sini, maka kita lewati saja. Di sana masih ada makam panjang sebelum mencapai keramat Eyang Ismoyo atau Eyang Semar. Makam panjang atau makam Kiai Sepanjang. Adalah sekitar 11 meter itu ya. Kuburannya 11 meter, orangnya seberapa itu? Satu titik lagi mencapai puncak Gunung Tidar. Di atas masih ada dua pusara, yaitu Prabu Jayabaya dengan Eyang Semar atau Sang Hyang Ismaya, leluhurnya orang Jawa. Sampai sudah di puncak. Mantap, mantap. Kadang saat ini saya sudah berhasil mencapai puncak Gunung Tidar, tempat di mana ketika Syekh Subakir melakukan perjanjian dengan leluhurnya orang Jawa, yaitu Sang Hyang Ismaya atau Eyang Semar. Di puncak Gunung Tidar inilah mereka berdua melakukan perundingan untuk memperjanjikan suatu hal terkait tentang kebesaran Jawa Dwipa di kala itu. Dan di puncak Gunung Tidar inilah paku alam Jaya Dwipa berada. Di
Di manakah Paku Alam terletak? Tepat ada di belakang saya. Inilah dulu tumbal yang diletakkan oleh Syekh Zubakir setelah berhasil melakukan suatu perjanjian. Di puncak Gunung Tidar ini ada dua pusara leluhur Jawa, yaitu Prabu Jayabaya dan Sang Hyang Ismaya atau Eyang Semar, di mana ada di sebelah sana. Apakah Putra Romo bisa mengunjungi tempat-tempat seperti itu? Kenapa tidak? Seperti apa prakteknya Pak Wet? Kita ikuti seperti apa prakteknya. Lah, inilah pusara Pangeran Purboyo atau Pangeran Purbaya. Pusaranya sudah tidak terlihat karena ditumbuhi pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun. Nah, di bawah pohon beringin inilah pusara beliau. Di mana Sang Hyang Ismaya atau Eyang Semar bersemayam di sana. Kita ikuti ke sana ya. Nah, di depan itu pusara Sang Hyang Ismoyo, juga dikenal sebagai Ismoyo Jati atau Eyang Semar. Sebelum mencapai tempatnya, saya akan memberikan teknik-teknik patrap bersamadi di samping pusara Eyang Semar atau Sang Hyang Ismoyo. Nah, ketahui para kadang, ini adalah keramat atau pusara atau punden tempat leluhur kita, yaitu Eyang Semar atau Sang Hyang Ismoyo, juga lebih dikenal dengan sebutan Ismoyo Jati. Jadi nanti caranya sowan, langkah awal, tempelkan kedua telapak tangan panjenengan ke dinding, karena kita ndak akan bisa masuk. Soalnya pintunya dikunci. Untuk bisa masuk kita harus menggunakan juru kunci. Nah, karena tanpa juru kunci berarti kita ada di luar tembok. Jadi letakkan kedua telapak tangan di tembok. Kemudian berucaplah salam. Pertama, sebutkan namamu. Rahayu, contoh. Rahayu, saya Toso Wijaya dari Kabupaten Boyolali datang ke sini untuk melakukan sungkem. Mohon restu. Kanthi teguh, Rahayu Slamet. Setelah mengucapkan salam, kemudian lakukan patrap samadi mijil sowan. Langkah awal, kunci 7 kali, kemudian paweling 3 kali, mijil sekali, sebut asma sejatinya, kemudian dimijil sowankan. Di bagian yang biasanya kita menyebut Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, ini diganti menjadi Sang Hyang Ismoyo Jati. Ingat, Sang Hyang Ismoyo Jati. Sang Hyang Ismoyo Jati selain leluhur kita adalah sang penguasa tanah Jawa. Setelah mengucap
Sang Hyang Ismaya Jati kemudian bersamadhi sepuasnya. Jika dirasa sudah puas bersamadinya, ucapkan terima kasih, lalu diakhiri dengan palungguh panutup. Paham? Ya, kita action. Sebelah kene sing kosong. Nah, dua orang di samping kanan, dua orang di samping kiri. Ingat ukuran samadinya puas ya, sampean puas semedinya. Kalau belum puas jangan hentikan, karena kita sedang sowan di leluhur ya. Sana, dua di sebelah sana, dua di sebelah sini. Lepas sandalnya jauh, jangan dekat. Ingat itu tadi contoh loh dari saya ya. Jadi yang disebut adalah kota asal sampean sendiri.
Kadang saya sudah sampai di tempat praktek kedua, yaitu pusara atau keramat agung Romo Semono Sastro Hadijoyo, manusia pertama yang berhasil menyempurnakan wahyu Eko Buwono, kemudian sehingga menjadi wahyu Mahkutoromo, kemudian berhasil lagi menyempurnakan wahyu Mahkutoromo hingga menjadi wahyu Pancagaib atau Ponco Gaib. Dan beliaulah orang yang sangat luar biasa, sehingganya bisa memperjelas atau menyempurnakan wahyu Pancagaib dan mempermudah laku spiritual hakikat hidup. Dan tempat yang kedua ini akan saya jadikan sebagai sarana praktek tentang seorang putra ketika mengunjungi pusara atau punden atau makam. Kita saksikan berikutnya. Ini adalah tata cara sungkem atau sowan di makam. Ini berbeda dengan tadi ketika kita sungkem di pusara atau punden Eyang Ismoyo Jati atau Sang Yang Ismoyo atau Eyang Semar ya. Karena ini adalah berbentuk makam, jadi tata caranya berbeda. Ini adalah makamnya Ibu Tumirin, istri daripada Romo Semono Sastro Hadijoyo. Jadi nanti panjenengan sowannya itu sowan ke Ibu Tumirin, sungkemnya ya, bukan sowan. Sungkemnya itu sungkem kepada Ibu Tumirin, tapi sowannya itu sowan kepada Kanjeng Ibu Sri Sejati. Jadi nanti kedua tangan ditempelkan di kaki-kaki kijing ya, kijing makam, kemudian sebut namanya dan maksud kedatangannya. Contoh dari saya, Rahayu Kanjeng Ibu Tumirin, saya Toso Wijaya dari Kabupaten Boyolali datang ke sini memohon pangestu dan pengayoman kanthi teguh Rahayu Slamet. Terus nanti bermula dari patra kunci, baca kunci 7 kali, patra paweling, baca paweling 3 kali, patra mijil, kemudian menggunakan mijil sowan sekali. Sebut asma sejatinya, jeneng sira mijilo panjenenganipun kagungan karso, karso sowan ing ngarsane Kanjeng Ibu Sri Sejati. Kemudian bersamadi, di sini samadinya secukupnya ya, secukupnya karena nanti akan double manunggal di pusaranya Romo Semono Sastro Hadijoyo. Lah nanti ketika di pusaranya Romo Semono Sastro Hadijoyo, gunakan mijil sowan ya. Sungkem kepada Romo Semono Sastro Hadijoyo. Tapi sowan kepada Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Paham? Ya. Sekarang action, monggo.
Kita menuju ke Pusara Agung atau Keramat Agung Rama Semono Sastro Hadijoyo. Ingat nanti di sana mijil soalnya komplit loh ya. Mijil soalnya komplit loh ya. Jadi tidak hanya sampai di Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ya, tapi komplit ya. Sungkemnya kepada Rama Semono Sastro Hadijoyo, tapi sowannya kepada Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono ya. Ini saya kasih contoh lagi supaya enggak sampai meleset nanti ya. Satu misal, Eko kan ya, Eko kan dari Madiun. Nah, jadi misal contoh seperti ini. Tempelkan kedua tangan ke kijing makamnya Rama Semono Sastro Hadijoyo, kemudian mengucapkan salam. Rahayu Rama, kula Eko saking Madiun. Sowan dugi mriki badhe nyuwun tambahi pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken sageta kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Golek dijawake ngono kuwi ya. Setelah itu baru melakukan patra kunci, paweling sampai mijil sowannya komplit ya. Mijil sowannya komplit. Lah terus semedinya di sana sepuasmu, sama seperti ketika kita sowan di Eyang Ismaya Jati ya. Jadi ukurannya puas ya. Kalau belum puas jangan menghentikan semedi ya. Oke, kita action menuju ke Pusara Agung Rama Semono Sastro Hadijoyo. Nanti barang-barangnya dibawa masuk aja ya. Pas lagi sepi.
Demikian tadi para kadang tentang tata cara praktek seorang putra Rama ketika mengunjungi punden atau makom leluhur dan pusara atau makam para suci atau orang-orang yang telah tercerahkan hidupnya, yaitu seperti yang sudah saya berikan contoh ketika 4 orang kadang kita melakukan kunjungan di punden atau makom Eyang Ismaya Jati. Sungkemnya adalah sungkem kepada Eyang Semar, tapi sowannya sowan kepada Sang Hyang Ismaya Jati. Namun berbeda lagi ketika berkunjung di pusara atau makam orang-orang suci atau orang-orang tercerahkan. Seperti yang sudah saya contohkan tadi dengan kadang kita yang melakukan sowan di makamnya Ibu Tumirin, istrinya Rama Semono Sastra Hadijaya, dan sowan di makamnya atau pusaranya Rama Semono Sastra Hadijaya. Sungkemnya ketika di Ibu Tumirin, sungkemnya adalah sungkem kepada Ibu Tumirin, tapi sowannya sowan kepada Kanjeng Ibu Sri Sejati. Sedangkan ketika di makamnya Rama Semono Sastra Hadijaya, sungkemnya sungkem kepada Rama Semono Sastra Hadijaya, tapi sowannya sowan kepada Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Bagaimana Pak Web kalau kita berkunjung ke makam keluarga seperti kakek, nenek, bapak atau ibu? Kalau menurut saya, ketika kita berkunjung ke makam keluarga, sebaiknya disempurnakan. Jangan sowan atau sungkem. Jadi gunakan patrap samadhi mijil sampurno dari awal hingga akhir. Namun di kalimat mijil yaitu Sri Mawuru Bajang Wurung Komo Wurung diganti nama raga dari bapak atau ibu, kakek atau nenek kita. Loh, kok berbeda Pak Web? Ya, karena apa? Karena kakek nenek atau ibu bapak kita belum tentu sempurna. Artinya
ada korin yang tertinggal. Jadi kalau kita sampai sungkem atau sowan, berarti kita sungkem kepada korin tersebut, sowan kepada korin tersebut. Yang secara tidak langsung berarti kita sudah mengabadikan korin, bapak atau ibu, kakek atau nenek kita. Tidak seorang pun makhluk yang tidak merindukan sempurna, yang tidak ingin sempurna. Semua makhluk, artinya semua makhluk menginginkan sempurna dan ingin sempurna. Jadi kalau kita berkunjung ke makam keluarga, sebaiknya kita sempurnakan. Jadi gunakan patrap mijil sampurno dari awal sampai akhir. Di bagian Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung kang kumijil saka ragan ingsun itu diganti dengan nama raga atau nama wujud bapak atau ibu, kakek atau nenek kita. Kenapa berbeda dengan Romo Semono Sastro Hadijoyo atau Ibu Tumirin? Ya, karena mereka adalah orang-orang suci, orang-orang tercerahkan. Artinya mereka sempurna. Ibu Tumirin sudah sempurna, Romo Semono Sastro Hadijoyo juga sudah sempurna. Jadi tidak meninggalkan bekas apapun, termasuk korin tersebut. Sebab karena itu berbeda. Jadi patrapnya kalau untuk di punden ya, untuk di punden atau situs leluhur kita atau candi atau cagar budaya peninggalan leluhur kita. Dan saya mengambil contoh ketika di Gunung Tidar Magelang tadi, yaitu di pundennya ya, di pundennya Eyang Semar. Jadi langkah awal, letakkan kedua telapak tangan kita ke dinding punden atau makom. Kemudian kita mengucapkan salam seperti misal contoh Rahayu Eyang Semar, saya Toso Wijaya dari Kabupaten Boyolali datang ke sini atau berkunjung ke sini mau ngalap berkah atau nyuwun tambahi pangestulan pengayoman kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau di Indonesia kan kurang etis ya, tapi yang enak itu pakai bahasa Jawa. Jadi sebagai contoh saya kasih bahasa Jawa saja ya, nanti gampang diterjemahkan. Jadi letakkan kedua telapak tangan kita di punden atau makom. Contoh, Rahayu Eyang Semar, saya Toso Wijaya dari Pulo Toso Wijaya saking Boyolali, sowan dugi mriki badhe nyuwun tambahi pangestu lan pengayoman uga sedaya ingkang kula aturaken saged kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Langkah selanjutnya lalu lakukan patrap kunci, baca kunci 7 kali, lakukan patrap pauling, baca pauling 3 kali, kemudian mijil sowan. Di sabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, lah ini diganti menjadi Eyang Ismoyo Jati. Kemudian bersamadi hingga puas. Jadi ukuran semedinya itu adalah puas. Seperti halnya kita ketika kita berkunjung ke rumah seseorang. Ketika kita berkunjung ke rumah seseorang dan seseorang itu menerima kedatangan kita, tentu kita akan merasa puas. Nah, itu sebuah contoh. Jadi ukurannya adalah puas ya. Jadi semedinya sampai puas. Ketika kita bersamadi bisa mencapai titik puas, berarti kita diterima. Kalau belum merasa puas, jangan menghentikan samadhi, artinya kunjungan kita belum diterima. Itu contoh kalau seorang putra berkunjung ke punden atau makom leluhur. Bagaimana jika seorang putra berkunjung ke makam-makam orang suci atau pusara orang suci atau pusara atau makamnya orang-orang yang tercerahkan, seperti yang sudah saya contohkan tadi kepada 4 kadang kita yang melakukan
sungkem dan sowan di pusara atau makamnya Ibu Tumirin, istri daripada Romo Semono Sastro Hadijoyo. Ketika juga di pusara atau makamnya Romo Semono Sastro Hadijoyo. Tempelkan kedua telapak tangan kita ke kijing makam atau pusara. Kemudian ucapkan salam. Rahayu Ibu Tumirin, Rahayu Ibu Tumirin. Kula ingkang asma Raga Tasawijaya saking Boyolali sowan dugi mriki badhe nyuwun tambahi pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken saged kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian melakukan patrap kunci, paweling dan mijil sowan. Bagian sabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono ini diganti menjadi Kanjeng Ibu Sri Sejati. Kemudian kita bersamadi. Ketika kita berkunjung ke makamnya atau pusaranya Romo Semono Sastro Hadijoyo juga sama. Letakkan kedua telapak tangan kita ke kijing makam, kemudian ucapkan salam. Rahayu Romo, kula ingkang asma Raga Tasawijaya saking Boyolali. Sowan dugi mriki badhe nyuwun tambahi pangestu lan pengayoman. Uga sedaya ingkang kula aturaken saged kelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Kemudian kita melakukan patrap kunci, pauling dan mijil sowan. Namun mijil sowannya di sini beda. Mijil sowannya harus komplit dari awal sampai akhir. Kemudian kita melakukan samadhi hingga puas, ukurannya puas. Tapi kalau kita berkunjungnya ke makam keluarga seperti kakek, nenek, bapak, ibu, sebaiknya kita sempurnakan. Jadi gunakan patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir. Bagian Sri Mawur Bajang Wurung Komo Wurung kang umijil saka raganingsun itu diganti nama raga atau nama wujud kakek atau nenek, bapak atau ibu kita. Tercerahkan kita semua dan terima kasih serta sampai jumpa di video-video yang lain tentunya yang lebih menarik. I love you.